Bentar, rekaman belum jalan. Baik, kita mulai ya. Tutorial bab 3 bagian 2. Nah, untuk soal tutorial yang ini nggak ada PR karena Sabtu mau UTS. Jadi dibebaskan dari PR. Bahannya sebenarnya nggak semuanya masuk di bahan ujian ya. Ini yang di tutorial ini. Karena teorema nilai rata-rata turunan itu nggak masuk. Batasnya sampai 3.5. Tapi kita bahas aja. Nanti besok kalian siapkan yang mau ditanyakan. Besok itu saya nunggu pertanyaan dari kalian. Syukur-syukur udah pada bisa. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita bisa langsung tutup gitu ya. Oke. Boleh nanya yang udah di PR kan, yang mana aja, mau nanya teori lagi boleh besok. Nah sekarang yang ini dulu. Nomor 13A, teorema nilai rata-rata untuk turunan mengatakan bahwa jika F, apa ini? F apa? Dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa. Continue Pak ya? Continue dan apa? Memiliki turunan. Nah, itu. Maka terdapat C di antara AB sedemikian sehingga apa? F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Nah, bagus. Suaranya jelas lagi. Internetnya kuat tuh yang baru ngomong. Mantap. Oke. Paham ya? Yang lain itu lihat teorema nilai rata-rata aja. Jika F aksen dan G aksen sama, maka terdapat suatu konstanta C sedemikian sehingga satu kelipatan yang lain ya. F sama dengan G tambah C. Atau boleh juga G sama dengan F tambah C. Pokoknya berbeda dengan sebanyak konstanta. Ini saya lisan aja yang ini mah ya. Jika F, kecuali kalian nanti nggak paham, tolong bilang, nanti saya tulis. Jika fungsi F besar memiliki turunan ini, F besar turunannya F kecil, maka anti turunan dari F kecil adalah apa? Apa ini? F besar. Baru nilainya 70 kalau gitu. Plus C. Plus C, jangan lupa plus iya. C. Misalkan F besarnya tuh X kuadrat, F kecilnya 2X. Nah, anti turunannya dari 2X adalah X kuadrat tambah C. Misalkan R adalah bilangan rasional yang bukan min 1. Anti turunan dari ini, udahlah lewat ya. 1 per R plus 1, X pangkat R plus 1. Jadi naik pangkatnya. Kalau saya mengingatnya, pangkatnya naik dulu. X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 gitu ya. Ini tinggal diurai aja ya. Mau nanya Pak. Ya? Kenapa? Pak, kalau R-nya sama dengan min 1, jadinya anti turunannya apa Pak? Nanti di semester 2, di semester 1 dekat akhir. Nanti Oke, baik Pak, terima kasih muncul Pak. fungsi baru nanti di sana. Oke. Jika A dan B konstanta real, maka integral ini, anti turunan ini adalah bisa diurai ya, A kali integral fx dx ditambah B kali integral gx dx. Kemudian ini apa? Jadi integral ini adalah apa hasilnya? Ya ini kan dibalik, ya jadi FOG gitu ya. Integralnya FOG. Ya. Jika dy sama fx dx, maka y sama dengan integral fx dx. Itu aja. Solusi persamaan diferensial ini pakai pemisahan variabel, nanti aja lah di soal-soal juga muncul. Nggak usah saya tulis lagi nih. Tinggal dy-nya satukan dengan y, dx-nya satukan dengan x, diintegralkan. Coba kita lihat soal yang nomor 14. Saya copy dulu. Soalnya, ngopinya lama.
Ya, ini caranya gimana? Langkahnya, langkah globalnya aja. Apa dulu itu langkah-langkahnya. Dimisalin Pak A dan B. Ya, misalkan bilangannya tersebut adalah mau X dan boleh ya X dan Y itu jangan Y-nya mau pakai fungsi ya udah A dan B. Atau mau X dan Y juga boleh. X dan Y cuma 2. Dari hubungan ini bilangan yang hasil kalinya kali keduanya 4. Jadi saya punya hubungan XY sama dengan 4. Pertanyaannya sebenarnya harusnya kalau soal gini lihat pertanyaannya dulu. Tentukan jumlah terkecil. Berarti munculkan fungsi jumlah ya. Karena X, Y udah saya pakai, fungsinya saya namakan G aja, jangan Y lagi. Fungsi jumlah karena mau ditentukan jumlah terkecil, mau meminimumkan jumlah. X tambah Y gitu kan. Oke, karena ini X dan Y-nya dua-duanya variabel, kita eliminasi salah satu lewat hubungan ini. Jadi X ditambah 4 per X gitu. Nah, X-nya paling kecil berapa? X-nya nggak bisa 0 ya, karena hasil keduanya harus 4. Kalau X-nya 0, nanti hasil keduanya nggak bisa 4. Harus besar 0. Jadi nggak ada ujung kirinya. Paling gede berapa? X-nya. X-nya 4 boleh nggak? X-nya paling gede berapa? Boleh, Pak. X-nya 7 boleh nggak? 4 boleh. 7 boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Kenapa nggak boleh? Asal kalau X-nya 7 kan, Y-nya 4 per 7 kan boleh. Benar nggak? Boleh. Kan bilangannya nggak harus bulat nih. Tadi saya belum nge-highlight itu. Boleh ya. Jadi, ya bebas ya. X pokoknya besar 0 aja. Bahkan negatif juga bisa. Enggak, ini positif. Sorry, soalnya. Jadi batasannya X harus besar 0 aja. Nggak ada batas atasnya. X-nya mau 1.000.000 boleh. Oke, udah gitu. Ya, udah tahu ini. Jadi bagaimana? Menentukan supaya jumlahnya terkecil. Ya udah kayak biasa kita hitung. Jadi saya punya G sama dengan X ditambah 4 dibagi Y. 4 dibagi X. Saya hitung. Titik ujung nggak ada. Titik stasioner dulu saya turunkan. 1 ditambah apa ini? Minus ya. 4 per X kuadrat diturunkan. Oke. Saya urai, ini mau nyari titik stasioner. Saya faktorkan dulu. Bukan faktorkan, samakan penyebut. 4 per X kuadrat gitu kan. X min 2. X tambah 2. Kalau salah ngitung tolong dikasih tahu. Jadi saya dapat titik stasioner. Titik stasioner bentar. Titik stasioner X1 sama dengan 2. X2 berapa? Min 2 tapi nggak dipakai. Karena kan harus real positif. Tidak dipakai. Titik singular. Titik singularnya adalah turunannya nggak ada. Turunannya nggak ada kalau X-nya 0 ya. Yang ini sorry. Turunannya nggak ada kalau X-nya 0.
Tapi 0 nggak masuk titik singular karena dari awal X-nya harus besar 0. 0 nggak diikutkan. Jadi tidak ada. Karena X sama dengan 0 memang turunannya nggak ada, tapi 0 nggak masuk dalam definisi. Oke, jadi dapatnya X1, 2. Kita periksa tanda dari G aksen X. Titik stasionernya ini. Nah, kita periksa di kirinya ini. 1 min 4 per X kuadrat. Kalau X-nya di kiri 2, sebentar, takut ada WA penting. 28 dulu. Bentar ya. Ada yang penting, saya pause dulu rekamannya. Baik, sorry tadi kepotong. Kita periksa tandanya kalau X-nya kecil sekali, katakan X-nya di bawah 2 ya, min 1 juta itu, ya di kiri. Oh, nggak boleh ketang X-nya harus lebih besar 0 tadi. Ya, X-nya dekat-dekat 0 kah? Bayangkan X-nya 0,01, ini 4 dibagi 0,01 akan besar sekali, tandanya minus, jadi satunya kecil. Kalau X-nya besar sekali, ambil X-nya 1000, 1 dikurangi 4 per 1000 kuadrat, masih positif ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa 2 itu titik minimum lokal. Apakah dia titik minimum? Gimana nih nyimpulkannya? Nah, karena terbuka gini agak susah nih ya. Agak susah ini. Apakah dia menjadi minimum? Betul nggak? Kan ini pertanyaan soalnya tadi, tentukan jumlah terkecil. Jadi ini titik minimum bukan? Bagaimana menentukannya? Ini baru minimum lokal. Tapi sebenarnya kalau cuma 1, nggak bisa, kalau intervalnya buka harus hati-hati di ujung-ujungnya. Ada yang bisa kasih saran? Dia akan jadi titik minimum. Kenapa? Coba. Halo? Halo? Apa suara saya nggak nyampe? Nyampe Pak, sebentar Pak. Nyampe, Pak. Nah, lalu kenapa? Lalu gimana? Ke kanannya itu nggak ada jaminan bakal terus monoton naik gitu. Akan terus. Kan kalau menentukan tanda tuh kecuali di sini ada yang 0 lagi. Ada titik kritis lagi. Kalau enggak, jaminan. Tapi dari sini juga kelihatan, kalau makin ke kanan kan ini makin kecil. Makin kurang dari 1. 1 dikurangi makin kecil. Akan positif terus ke kanannya. Positif terus. Jadi, saya dapat 2 titik minimum lokal. Apakah dia jadi minimum global? Kalau global saya nggak disebut. Jadi titik minimum. Kenapa kalau iya? Kenapa kalau tidak? Saya jawab aja ya. Pada habis waktu. Kita lihat ini. Saya warnai nih supaya lebih jelas. Tuh. Ini artinya apa turunan tuh? Grafiknya kalau digambar, ini kan mulai 0 aja ya, ke kanan ya. Lihat, di kiri 2 dia monoton turun fungsinya. Di kanan 2 naik. Berarti di kiri kanan 2 pasti lebih besar. Di kanannya pasti lebih besar, di kirinya pasti lebih besar. Jadi dia akan jadi minimum global.
2 titik minimum global. Nah, itu ya. Kalau nanti di ujian, sebenarnya kalau dapatnya cuma 1 titik minimum aja 1, nggak ada titik maksimum, nggak ada titik minimum yang lain lagi, pasti jadi global lah gitu ya. Kalau mau dianalisa, ya modelnya kayak gini. Harus dilihat turun naiknya fungsi. Kalau intervalnya terbuka ya. Kalau intervalnya tutup, cuma dapat 1, pasti jadi global. Karena di interval tutup pasti ada maksimum, ada minimum. Ya, paham? Yaitu supaya jumlahnya terkecil ya, X-nya 2, Y-nya 2. Coba saya pengen ngecek bener nggak ya? Pakai kira-kira aja. Kalau X-nya 3, Y-nya harus 4/3. Kalau dijumlahkan, kalau X-nya 2 kan, kalau yang minimum tadi X-nya 2, Y-nya juga 2. X-nya 2, Y-nya 2, jumlahnya kan 4. Kalau kemungkinan lain yang bukan minimum, X-nya 3, Y-nya harus 4/3, karena perkaliannya harus 4. Ini lebih besar dari 4. Ya, ini lebih besar dari 4 kalau X-nya 3. Ya, harusnya dicoba berapapun, lebih besar nanti dari 4. Karena udah kita hitung bahwa inilah yang minimum gitu. Oke, begitu. Kenapa kelihatannya agak bingung kalian ya? Atau enggak? Moga-moga enggak. Tapi yang perlu dipegang mah, apapun bentuk soalnya, prinsipnya yaitu bentuk fungsi, perhatikan ada ujung-ujungnya enggak, cari titik stasioner, terus cari titik singular, dan periksa tanda turunannya untuk maksimum minimum. Nah, nomor 15 saya hanya akan rumuskan sampai persamaannya aja ya, sisanya sendiri supaya kalian juga berlatih. Tolong kalau tampilannya terlalu kecil dikasih tahu. Oke. Ini kegedean supaya saya bisa nulis. Kawat sepanjang 8 meter dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing bagian dibentuk menjadi persegi dan lingkaran. Jadi kawat tadinya 8 meter. Dipotong gitu, nggak tahu saya motongnya di mana gitu ya. Kita potong, dipotong di sini. Yang ini dijadikan persegi, yang ini dijadikan lingkaran. Bagaimana pemotongan harus dilakukan agar jumlah luas persegi dan luas lingkaran sekecil mungkin? Jumlah luas persegi dan luas lingkaran seminimum mungkin. Ya, harus merumuskan ini, jumlah luas ini ya. Nah, karena nggak tahu motongnya, misalkan aja motongnya sepanjang X ini. Berarti ini sepanjang 8 mil X. Nah, yang X saya jadikan persegi. Maka luasnya, luas total sama dengan, ini berarti kalau dijadikan persegi, rusuknya, sisinya X per 4 ya. Sehingga luasnya X per 4 pangkat 2. Yang lingkaran ini gimana? Gimana ngitung luasnya? Idenya aja. Saya punya kawat 8 mil X, dijadiin lingkaran. Berarti ini kan keliling lingkarannya, betul? Kan yang ini saya jadiin lingkaran, kelilingnya 8 min X. Jadi keliling lingkaran, saya mau dapatin jari-jarinya karena lingkaran perlu luas. Untuk luas perlu jari-jarinya. Jadi keliling lingkaran adalah 2πr kan?
sama dengan 8 min X. Jadi jari-jarinya 8 min X dibagi 2pi. Sedangkan yang mau kita hitung luasnya, berarti luasnya pi kali jari-jari kuadrat. 8 min X dibagi 2pi kuadrat. Pi R kuadrat. Ada batasan nggak X-nya paling kecil berapa, paling besar berapa? Ini X-nya paling kecil berapa? Halo, halo? 0, Pak. Terus paling besar? 8. 8 ya. Ini ekstrim. Kalau 0 berarti semua jadi lingkaran. Kalau 8 semua jadi persegi. Udah, ini tinggal minimum kan kayak biasa. Cari titik ujung, cari titik stasioner, cari titik singular. Tapi ini sih polinom jadi nggak ada titik singularnya. Ini kan X-nya pangkat bulat semua. Periksa tanda L aksen gitu ya. Sisanya sendiri dulu. Kalau nggak bisa besok boleh ditanyakan, tapi nyoba dulu. Tentukan panjang dan lebar suatu persegi panjang dengan keliling maksimum. Kelilingnya harus maksimum yang terletak di dalam setengah lingkaran. Oke, kita lihat. Saya copy dulu aja ya. Sampai pembentukan fungsinya aja, sisanya kan standar udah. Ambil dulu. Ini saya hapus. Aduh, tidak benar. Kalau kekecilan tolong bilang ya tampilannya. Tentukan panjang ini W dan lebarnya H dengan keliling maksimum, berarti harus ngitung keliling, rumus keliling, yang terletak di dalam setengah lingkaran jari-jari 3. Nah, kita hitung aja panjangnya berapa. Gimana ini? Saya belum tahu panjangnya. Saya misalkan aja. Ini tapi kan berhubungan dengan koordinat, jadi ini anggap pusat koordinat di situ. Ini saya sebut aja X gitu. Ya. Kenapa saya ngambil pusat koordinat ini? Supaya gampang merumuskan ini lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi kalau demikian, kalau ini X, ini berapa tingginya? H-nya itu berapa tuh? Saya kasih namanya ini. Ini O. Misalkan gitu ya. OP sama dengan X. Jadi W-nya sih gampang ya. W sama 2 kali X gitu kan. W ini panjangnya 2 kali X. Nah, H-nya berapa? Akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Akar R-nya 3 ya. Iya. Paham? Karena titik ini, titik Q, itu kan tingginya sama dengan nilai lingkaran saat absisnya X. Ke sini X, Y-nya harus memenuhi hubungan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Itu titik Q. Nah, jadi Y itu H-nya. Di sini H-nya Y itu 9 min. Itu. Oke, dapat dah fungsinya. Tadi apa? Kelilingnya. Keliling. Misal, keliling sama adalah K gitu ya. K sama dengan 2W ditambah 2H kan? Sama dengan 2 kali 2X, 4X, 2H, 2 akar 9 min X kuadrat. Berapa X-nya? Paling kecil. X-nya paling kecil berapa? Paling besar berapa? Ini X paling kecil. Berapa?
0 ya. Min 3. Jadi lingkarannya hanya segaris ini aja kalau X-nya 0. Paling gede, lihat aja nih kalau kita X ini, berapa paling gede saya bisa ukur? Paling gede 3 ya. Tapi kalau 3 nanti persegi panjangnya hanya segaris aja juga yang horizontal. Tapi nggak apa-apa, itu ekstrimnya. Ini bisa 0, ini bisa 3. Udah, sisanya sendiri lagi. Cari titik ujung, cari turunan K terhadap X, cari titik stasioner, cari titik singular. Nah, setelah itu diperiksa tanda K aksennya. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung lanjut. Sini dulu ya. Tentukan, sebentar. Takut ada yang penting WA-nya. Bentar. Oke, ini dulu. Tentukan apakah teorema nilai rata-rata untuk turunan berlaku pada fungsi dan selang berikut. Coba lisan dulu. Untuk fungsi ini teorema nilai rata-rata berlaku enggak? Di interval min 1, 3. Syaratnya tadi apa? Harus kontinu sepanjang interval tutupnya. Ini kontinu karena polinom. Punya turunan enggak? Polinom selalu punya turunan. Ini 2x min 1 di interval bukanya. Jadi berlaku. Kalau berlaku, katanya cari semua nilai C yang memenuhi teorema tersebut. Nah, ini harus saya crop lagi. Kita harus ngitung. Tuh. Ini nge-crop gambarnya gampang. Di Windows udah ada programnya. Windows Shift S gitu ya. Ya, langsung ada kotak untuk crop. Ini teorema nilai rata-rata turunan berlaku. Karena kalau mau ditulis F kontinu di interval min 1, 3. F aksen juga ada di interval min 1, 3. Nah, mau ngitung teorema rata-rata berarti mencari C-nya kita perlu turunannya. F aksen X, 2X min 1. Nah, kemudian dicari C sehingga F aksen C sama dengan apa? F3 ujung kanan min F ujung kiri dibagi 3 dikurangi min 1. Kalau saya hitung, ini F aksen C, berarti masukkan ke sini 2 kali C min 1. F3 saya hitung 3 kali 3, 9. Dikurangi 3, jadi 6, tambah 1, 7. Min 1, jadi 1. Ini jadi plus 1, plus 1. 3 ya. Kalau nggak salah hitung, 3 kurangi min 1, jadi 4. Sama dengan 7 kurangi 3, 2. Sorry, kok 2. 4 per 4 sama dengan 1. Jadi 2C min 1 sama dengan 1. 2C sama dengan 2. C-nya sama dengan 1. Gitu. Itu adalah bilangan yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Lihat lagi ke soal lagi. Yang ini berlaku enggak? Kalau berlaku tuh berlaku untuk semua fungsi ya. Yang berbentuk enggak, ini sih contoh spesifik. Sorry. Berlaku enggak ini? Halo? Tidak tahu? Pura-pura nggak tahu, males jawab ya.
Tadi disuruh kuis, sekarang saya yang harus ngerjain kuis. Ngerjain soal. Kalau nggak paham jangan diam saja ya. Saya tuh mengharapkan kalian kalau bisa mah A semua gitu, tapi jangan disulap sama saya nilainya. Apakah teorema nilai antara berlaku, teorema nilai rata-rata turunan berlaku? Kita lihat. H continue nggak? Di sini. Ingat, fungsi rasional, fungsi ini, ya fungsi rasional kan, bukan fungsi rasional, fungsi akar, sorry. Fungsi akar selalu continue di daerah definisinya. Gitu ya. Jadi Hx, ya ini continue kurang continue, tetap continue. Di 1 sampai 8. Tentunya di ujung hanya continue sepihak. Kita periksa turunannya. Ada enggak? 16 diturunin 0, ini menjadi 4/3, X pangkat 1/3. Nah, turunannya kan selalu ada. H aksen X ada di min 1,8 buka ya. Jadi, teorema nilai rata-rata berlaku. Nah, kita cari C-nya. Berarti H aksen C sama dengan H8 dikurangi H-1 dibagi 8 dikurangi min 1. Atau saya tulis ke pinggir, H aksen C adalah min 4/3 C pangkat 1/3 sama dengan H8 mana ya? Aduh, H8 berapa? 16 ya? 16 dikurangi ini apa? 8 pangkat 4/3 itu sama dengan apa? 3 akar 8 pangkat 4. Saya akarkan yang 8-nya aja. Ini kan 2 pangkat 3 nih, 8 tuh. Jadi tinggal kemana? 2 pangkat 4. 16 juga ya. Dikurangi, kalau nggak salah ngitung, min 1. 16 min 1 pangkat ini berapa? Min 1 pangkat 4/3. Berarti 3 akar min 1 pangkat 4. Jadi 1. 1, Pak. Ya. Dibagi berapa? 8 dikurangi min 1 tuh 9 gitu ya. Ya udah, C pangkat 1/3 sama dengan ini saya bawa ke ruas kanan yang ini min 3/4. Aduh, ini 0. Ini berapa? 15. Min 15. Min 15/9. Ya, C-nya susah dihitungnya, dipangkatkan 3 ini. Min 3/4. Min 15/9 kurung pangkat 3. Gitu ya. Oke, sisa ya masalah ngitung aja lah. Tapi yang penting caranya ini yang harus dihitung. Oke. Tentukan semua nilai C yang memenuhi kesimpulan teorema rata-rata untuk turunan pada interval 0,8. Ini fungsinya kita nggak tahu, hanya ngira-ngira aja. Coba maksudnya ngira-ngira gimana? Ya, hanya digambar aja. C-nya di mana aja gitu yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Ya. Itu. Nah, yang memenuhi teorema nilai rata-rata adalah titik-titik C yang kemiringan garis singgungnya sama dengan apa?
bukan sama dengan, sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung ya. Ini kan. Jadi mana aja garisnya? Ya kita cuma bisa coba aja kira-kira. Yang sejajar dengan merah mungkin deket sini gitu ya. Situ ini C1. C1. Yang sejajar lagi dengan merah mungkin di sini karena yang bawah sekali sih 0. Ini mungkin ya. C2. Di sini mungkin di sini gitu. C3 gitu. Jadi yang garis singgungnya sejajar dengan yang merah. Itu adalah titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata turunan. Lanjut. Nah, sedikit ditipu nih. Misalkan XY bilangan real berbeda, bukan ditipu trik gitu lah. Dengan menggunakan teorema rata-rata, tunjukkan ini. Tunjukkan ini ya. Kita ambil dulu supaya bisa dibaca lagi soalnya. Siapa yang mau nyoba jawab ini? Langkahnya aja apa? Kalau ada bonus nilainya baru mau kalian tuh ya. Kalau nggak dibonusin, diem aja udah tahu juga. Gimana nih? Ada yang punya ide? Kalau nggak ada yang bisa, ya sama nggak bisa. Jadi tahun depan saya lempar lagi ke mahasiswa. Siapa tahu ada yang bisa, jadi nanti tahun berikutnya saya ikut bisa. Halo, halo? Mulai dengan kata bentuk. Fungsi dulu, apa? Nebak aja bentuk fungsi apa? Neng mana ya? Audrey. Iya, Pak. Jadi bentuk fungsi apa ini? Bentuk fungsi. Fungsinya apa? Supaya nanti bisa memanfaatkan ini. Tebak aja fungsinya. Kan nggak mungkin fx-nya x kuadrat gitu, nggak. Sin X, Pak. Nah, gitu kan ditebak dulu, fx sin x. Nah, sekarang A dan B-nya mana kalau mau menerapkan teorema nilai antara? Nah, ini kan sepertinya ini kan nilai fungsi di titik X dan titik Y. Jadi sebagai AB-nya X dan Y. Nah, saya mungkin fungsinya jangan dalam X, karena X, Y-nya dipakai di sini. FT aja gitu ya, supaya nggak campur aduk. Nah, sekarang saya ambil, misalkan A-nya itu si X, B-nya itu si Y, gitu ya. Di teorema nilai rata-rata. Kita lihat bahwa sin ini, bentar harus nyebut dulu ini, kontinu. Kontinu dan selalu punya turunan. Di mana-mana, bahkan di interval yang manapun punya. Nah, kemudian saya tulis di bawahnya. Misalkan A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan Y. Kan menurut teorema nilai rata-rata, apa? Ada C sehingga F aksen C sama dengan FB min FA bagi B min A, gitu kan? Nah, ini saya hitung dulu untuk keperluan ini. F aksen T sama dengan cos T, gitu kan? Nah, saya terapkan ke sini. F aksen C berarti cos C, gitu ya. F aksen T kan cos T. F aksen C, ya cos C. Ini tadi apa? Ini tadi apa namanya? F
Y min F X gitu kan. Ini tadi A dan B-nya. Dibagi Y min X gitu. Boleh nggak kedua ruas saya mutlakan? Boleh ya, persamaan kan. Kalau A P sama dengan Q, maka mutlak P juga sama dengan mutlak Q gitu ya. Nah, ini mau saya mutlakan. Cos C sama dengan mutlak bagi bisa ditulis masing-masing. X dibagi mutlak Y min X. Nah, C-nya ada, udah ada ini ya, pasti dijamin ada. Ini paling gede berapa? 1 kan paling gede. Nah, saya simpulkan karena cos C kecil sama dengan 1, ya maka Fy dikurangi Fx dibagi Y min X, ya kurang sama dengan 1 kan? Kucing ini sama dengan kuda. Enggak, kucing sama dengan kucing. Kucing sama dengan kucing. Kucing kiri kecil dari 1, paling gede 1 karena cos. Ya, kucing kanan ya harus lebih kecil sama dengan 1 juga. Y min X-nya, kalau 2 titik berbeda kan selalu positif tuh, nggak mungkin 0. Maka saya bisa kalikan silang. Atau kedua ruas dikalikan Y min X mutlak. Itulah yang minta dibuktikan. Saya belum masukkan fungsinya. Fy itu apa? Fy itu sin Y, Fx itu sin X, sin Y sin X, nggak usah dikurung kalau cuma satu huruf, kecil dari Y min X. Itu yang mau dibuktikan. Gitu. Oke? Paham ya? Sebenarnya kuncinya hanya memisahkan ini aja. Kemudian titik ujungnya udah kelihatan dari sini. Kan di teorema nilai antara itu B kurangi A. Ya udah ini B, ini A. Oh, saya terbalik ya. Tapi sama aja karena mutlak. Terbalik sama aja ya. X dan Y-nya ditukar-tukar ya nggak apa-apa. Oke. Paham nggak ini anak-anak teh? Diem wae. Paham. Hah? Paham, Pak. Nomor 24. Bisa sendiri? Enggak. Wah, susah nanyanya. Hitung aja. Atau yang belakang dulu ah. Kan yang susah dulu. Tentukan kurva Y sama Fx yang melalui ini. Dan di setiap titik A, FA dengan A besar 0 memiliki kemiringan ini. Nah, saya mau ganti ini. Kan boleh. Di setiap titik X, Fx, X-nya besar 0, kemiringannya adalah 3 akar X. Ini soalnya kalau pakai A, variabel tuh rasa nggak serak. A tuh seperti konstanta. Padahal ini setiap titik A, berarti A-nya berapa aja. Oke, jadi saya akan sedikit ganti menginterpretasikannya. Nah, oke. Jadi, melalui ini. Oke. Jadi, saya punya ini. Di setiap titik, saya terjemahkan di setiap titik X, Fx, kan sama aja ini. Dengan X-nya besar 0 dibatasi kemiringan garis singgung itu adalah 3 akar X. Artinya apa? F aksen X sama dengan 3 akar X gitu.
Lebih enak pakai Y kayak J ya. Ya sama aja F aksen sama Y aksen. Nah, dari sini kan kita bisa nyari Y-nya. Maka Y-nya, atau ini tulis DY, DX sama 3 akar X, bisa ditulis sebagai DY sama dengan 3 akar X DX. Kita hitung integral tak tentunya. Integral 3 akar X dx. Kalau bingung ini saya tulis X pangkat sepertiga. DY integralkan jadi Y. X pangkat sepertiga naik pangkatnya menjadi X pangkat tambah 1. 1 sepertiga dibagi 1 sepertiga gitu ya. Tambah konstanta, jangan lupa. Nah, jadi Y sama dengan 1 kali 3, 4/3 jadi 3/4. Ininya pangkat 4/3 artinya 3 ini. Itu ya. Tambah C. Nah, karena diberi syarat melalui titik ini, C-nya bisa dihitung. Melalui 9,4 atau 4,9. 9,4. Jadi kalau Y-nya 4, X-nya 9. Dari sini didapat C-nya sama dengan sekian, ditulis ulang Y sama dengan 3/4, 3 akar X pangkat 4, ditambah ini. Begitu. Oke? Mau sampai jam berapa nih? Ini besok aja ya. Besok kita masih punya 2 jam. Oh, ini saya sisanya mungkin ditunda aja karena ini nggak ikut bahan ujian. Sisa pembahasannya kita tunda ke minggu depan. Besok lebih ke soal-soal yang untuk bahan ujian. Baik, hari ini segitu dulu. Saya hentikan dulu rekamannya. Atau saya tinggalin yang lainnya buat kalian sendiri aja.